Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar 1 bulan full sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi tentang koin kripto ataupun market kripto. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Per hari ini market crypto itu naik 1,89%, tetapi kenaikan ini nggak mempengaruhi harga, nggak ada peningkatan harga yang signifikan 1%, nggak teman-teman. Mungkin naiknya hanya berapa ratus rupiah atau berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu. Di sini Bitcoinnya naik 2%, tetapi harganya udah berubah ya teman-teman ya. Kemarin bermain di area 39.000 sampai ke 41.000, sekarang Bitcoin itu udah bermain di area 38.000 sampai 39.000 teman-teman. Support dan resistennya berubah. Terus diikuti oleh altcoin yang lainnya nih teman-teman. Ada apa dengan Bitcoin ya? Begitulah pergerakan market crypto teman-teman. Tetapi ini adalah momen yang tepat tuh kita serok-serok teman-teman, serok-serok sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Karena di sini harganya udah ada berada di area bawah teman-teman. Jadi beli sekarang, di kemudian hari mungkin akan ngepam menyentuh area ATH baru lagi teman-teman, ataupun menyentuh ATH sebelumnya di koin-koin semuanya ini teman-teman. Tetapi di sini yang saya akan bahas tentang Bitgert nih teman-teman. Ada apa dengan Bitgert? Di mana per hari ini kita lihat dulu Bitgert. Bitgert ini naik 10% ya teman-teman per hari ini, dan harga tertingginya ada di 0,9 dan harga terendahnya ada di 8,08. Tetapi kenaikannya ini enggak yang sampai gimana teman-teman. Mungkin kenaikannya hanya terjadi sedikit lah teman-teman. Nanti kita lihat sama-sama di TradingView ada apa. Terus di sini juga udah kelihatan peningkatannya secara signifikan, itu kelihatan sekali per satu hari, dan volume perdagangan per 24 jam ada di 955.000 dan turun 33%. Kapitalisasi pasarnya ada di 1 miliar ya teman-teman ya. Naik 10% itu teman-teman. Di sini sebenarnya mengalami penurunan teman-teman, mengikuti pergerakan harga Bitcoin. Tapi biasanya sih beres ini dia bisa ngelawan arus, tetapi entah kenapa hari ini dia ngelawan arus teman-teman, naik 10%. Saat ini untuk beberapa market kripto ya, memang dalam keadaan beres, jadi kita tunggu saja. Biasanya dia akan mengalami kenaikan sendiri ya teman-teman, di mana yang lainnya mengalami penurunan. Bitger ini bisa mengalami kenaikan seperti sekarang teman-teman, melawan arus lah teman-teman, seperti itu teman-teman. Kali ini ada beberapa informasi yang cukup penting yang akan kita bahas di video kali ini, itu terkait perkembangan terbaru dari Bitgert. Dan di sini saya udah ada di BSC Scan ya teman-teman. Kita melihat proses pembakaran dari si Bitgert, karena biasanya setiap menitnya dia akan ada metode burning teman-teman. Oke, kita akan mencoba melihat untuk pemburningannya hari ini. Di sini teman-teman, ini kita melihat di sini. Ini transaksi dari pertukaran token ya teman-teman, yaitu 20 detik, 53 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Pokoknya setiapnya itu ada pemberningan teman-teman. Setiap menit, setiap detik itu ada pemberningan. Di sini ada 14 juta, 1 juta, rata-rata jutaan ya teman-teman per hari ini. Jadi untuk pemberningan si Bitgert ini itu nggak selalu sejutaan, kadang ribuan, kadang ratusan ribu dalam satu hari teman-teman. Dan di hari ini rata-ratanya ada di jutaan ya teman-teman, sebanyak puluhan juta lah dihitung-hitung teman-teman kalau diakumulasi semuanya. Dengan adanya metode burning secara otomatis seperti ini, otomatis dari supply, meskipun supply ini banyak sekali teman-teman dari Bitgert, tetapi jika rutin mengalami pemburningan seperti ini, tentunya kedepannya itu akan selalu berkurang ya untuk total dari supply pasokan Bitgert saat ini. Jadi kita tunggu saja, semoga saja kedepannya didukung dengan adanya beberapa project dari Bitgert yang saat ini sudah mulai berjalan sempurna ya teman-teman. Dengan didorong dengan adanya pemberningan juga, semoga saja kedepannya si Bitgert ini bisa pump atau mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan kita lihat Twitter resminya si Bitgert teman-teman. Kita udah masuk ke dalam akun Twitter resmi dari Bitgert, di mana untuk tanggal 25 kemarin si Bitgert ini nge-retweet dari lbank.info, di mana si Bitgert ini masuk dalam kategori top trending coin di minggu ini teman-teman. Jadi 6 besar Bitgert ini masuk ke dalam posisi tersebut. Dan selanjutnya perkembangan terbaru dari beberapa project startup studio ya teman-teman, yang sudah mengeluarkan beberapa project baru seperti Brispet ini udah masuk ke dalam startup studio.
Lalu ada lagi yang terpenting adalah dari bridging ya teman-teman, bridging ataupun jembatan lintas rantai dari si Bitgear ini atau Bitgear. Saat ini udah bisa digunakan ya, dan itu akan di launching atau akan bisa digunakan dalam waktu 3 hari ke depan teman-teman, 1 hari ke depan lah. Jika kalian menggunakan fitur bridging dari Bitrest itu dalam 1 hari ke depan itu udah bisa digunakan untuk melakukan transaksi atau fee-nya itu udah bisa lebih murah teman-teman. Dan selanjutnya adalah terkait dari masih untuk startup studio ya. Itu ada tambahan lagi yaitu VV Network teman-teman. Ini salah satu project yang telah didukung oleh startup studio dan juga blockchain BRC20. Dan untuk 1 hari yang lalu untuk top 5 project build ya teman-teman, ini yang dibangun di atas jaringannya si Bitgear, itu ada 5 yang paling menonjol yaitu Omniverse, EVO Finance, Numitor, Bit60 dan Breeze Paradise teman-teman. Ini merupakan salah satu beberapa project crypto yang diusung oleh startup studio melalui ekosistemnya Bitgear. Dan jika kalian bisa melihat market cap-nya udah cukup banyak ya teman-teman, 6 juta, 4 juta, 2 juta. Berarti di beberapa project yang diusung di startup studio ini ternyata minat dari investor untuk melakukan perdagangan di dalamnya itu terbilang sudah lumayan tinggi. Dan juga yang tak kalah penting itu datang dari Spanic Lab ini teman-teman. Spanic Lab ini merupakan Decentraland Exchange dari si Bitgear teman-teman. Jadi jika kalian tahu PancakeSwap itu adalah dari BNB, Uniswap dari Ethereum, dan Spanic Lab ini dari Bitgear. Nah, jadi mulai 1 Mei besok investor dari Breeze ya teman-teman, dari BEP20 tepatnya akan dapat menghubungkan token Breeze BEP20 dengan Breeze asli. Maksudnya gini, jadi lewat Spinning Lab, bagi teman-teman yang memiliki Breeze dengan jaringan BEP20 itu bisa langsung ditukarkan dengan koin Breeze teman-teman. Koin Breeze yang digunakan jaringan BRC20. Jadi dari token berubah menjadi koin. Itu bisa langsung ditukarkan di Spinning Lab teman-teman, atau di decknya si Bitgear langsung. Nah, di sini udah mulai kelihatan ya bahwa perkembangan project si Bitgear ini udah mulai tertata, meskipun tidak langsung pump ataupun tidak langsung naik, tapi pelan-pelan itu merangkak udah mulai terlihat teman-teman. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa developer atau tim dari si Bitgear ini pelan-pelan dia udah mulai mengintegrasikan beberapa project-projectnya untuk diselesaikan. Salah satunya adalah untuk perubahan dari awalnya token BEP20 menjadi koin Bitgear atau koin Breeze teman-teman. Ini analytic insight ya teman-teman, dimana ada 90% kemungkinan Bitgear akan jadi Ethereum teman-teman. Jadi ini para analis kripto yang memprediksi pertumbuhan Bitgear sangat fenomenal semenjak proyek tersebut diluncurkan, dan di Bitgear sudah memberikan beberapa bulan terakhir seperti project terbaru seperti startup studio, lalu ekosistem Bitgear yang udah mulai banyak, lalu pembaruan roadmapnya udah diperbarui semua, dan juga beberapa peluncuran project-project terbaru di startup studio seperti targetnya dalam 1 dekade, dalam 1 bulan gitu teman-teman, targetnya ada 100 proyek lebih yang akan diusung di dalam ekosistemnya Bitgear. Kemudian dalam jangka waktu tertentu 3 bulan ke depan, peluncuran targetnya itu direncanakan 1000 project. Apalagi saat ini untuk walletnya si Bitgear itu udah diluncurkan. Jadi dari sini banyak sekali analis kripto yang memprediksi bahwa perkembangan Bitgear itu kemungkinan besar mengikuti perkembangan si Ethereum. Pertumbuhan dan perkembangan sempurna yang telah dicapai Bitgear membuat analisis kripto mengatakan Bitgear mungkin Ethereum berikutnya. Jadi misalkan lebaran ataupun analisa kripto ini memang benar terjadi, ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Jika kita flashback ke Ethereum tahun 2015 kemarin, pas waktu harganya masih murah, pas harganya masih membangun suatu ekosistem, itu kan dulu orang yang tahu kripto itu masih sangat sedikit sekali. Dan perkembangan Ethereum pada tahun 2015 sampai saat ini terbilang sangat menonjol sekali teman-teman. Bahkan bisa menjadi blockchain pertama yang memiliki seperti pembangunan DEX-nya teman-teman. Di dalam ekosistemnya BRC20
itu yang paling banyak atau bisa dibilang menjadi blockchain nomor satu ya, blockchain layer 1 nomor 1 yang di dalamnya itu banyak sekali ekosistem berkembang di atas jaringannya. Jika para analis kripto ini benar adanya bahwa si Bitger ini akan menjadi Ethereum berikutnya, kemungkinan saat ini merupakan seperti awal Ethereum di tahun 2015 yang lalu, yaitu pas waktu dia mulai merintis karir lah gitu teman-teman. Ethereum dia merintis karir, masukkan beberapa proyeknya, memperkenalkan mekanisme atau fitur-fiturnya, lalu mengembangkan proyek yang lebih jauh seperti memberikan sebuah wallet, decknya udah mulai ada perkembangan dan lain sebagainya. Jadi harapan kita semoga saja tebakan ataupun analisa dari analisa kripto ini benar ya teman-teman. Oke, di sini saya udah ada di chartnya si Bitger ya teman-teman. Sebenarnya kenaikan 10% itu nggak seberapa lah teman-teman. Kemarin udah naik sekitar hampir 40% yang kita membuat gempar si Bitger ini. Tetapi di sini ada pola cup and handle udah terbentuk dan udah terjadi rejection sedikit lah teman-teman, sekitar berapa persen nih rejectionnya, dan kemungkinan besar ini adalah area sideways-nya si Bitger teman-teman. Dia udah turun dari kemarin 31% lah teman-temannya, 31% saat kita analisa bersama kemarin. Ini udah membentuk suatu area sideways-nya lah teman-teman kira-kira ya. Dia udah 2 kali ingin tembus di area 0,13 ini tetapi nggak berhasil. Nggak 3 kali teman-teman, nggak 2 kali maksudnya. Nggak berhasil, terus ingin tembus di area bawah udah 2 kali ya teman-teman ya, 0,7 nggak berhasil. Nah ini adalah area sideways-nya dia. Kemungkinan besar RSI-nya udah menunjukkan berada di tengah teman-teman, dan ada potensi untuk nge-reject ke atas teman-teman. Kemungkinan besar akan ke area sini lah teman-teman ya. Sini kalau nggak berhasil tembus baru dia turun kembali teman-teman, seperti itu. Sebenarnya untuk scalping berada di area ini, tetapi Bitger ini lebih baik ya untuk hold jangka panjang lah teman-teman. Harganya masih murah dan projectnya juga berjalan seperti itu. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus juga silahkan di unlike. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.